Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah restorasi ilahi, mengubah reruntuhan jadi kemuliaan, dari krisis ke kelimpahan. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Yul 2, ayat 18 sampai ayat 22, yang berbunyi sebagai berikut. Hati Tuhan berkobar-kobar untuk tanahnya, dan ia berbelas kasihan kepada umatnya. Tuhan menjawab umatnya, katanya, sesungguhnya, aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur dan minyak, dan kamu akan kenyang olehnya. Aku tidak akan lagi membiarkan kamu menjadi celaan di antara bangsa-bangsa. Penyerbu dari utara akan kujauhkan dari kamu, dan akan kuusir ke negeri yang kering dan tandus, barisan depannya ke laut timur, dan barisan belakangnya ke laut barat. Bau busuk dan bau anyirnya akan naik, sebab sungguh dahsyat yang dilakukannya. Jangan takut, hai tanah, bersorak-soraklah dan bersukacitalah, sebab sungguh dahsyat yang dilakukan Tuhan. Jangan takut, hai binatang-binatang di padang, sebab tanah gembalaan di padang guru menghijau, pohon menghasilkan buahnya, pohon ara dan pokok anggur memberi kekayaannya. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Yul 2, ayat 18 sampai ayat 22, tentang restorasi ilahi, yang mengubah reruntuhan menjadi kemuliaan. Apakah Anda pernah mengalami kegagalan besar, yang membuat Anda merasa seperti semua yang telah Anda bangun dengan susah payah, hancur begitu saja? Mungkin itu berupa bisnis yang ambruk, rumah tangga yang retak, atau harapan yang pupus? Bangsa Israel pada zaman Nabi Yul juga mengalami hal serupa, bukan hanya kehilangan materi, tetapi juga kehilangan pengharapan. Ketika kitab Yul ditulis, bangsa Israel menghadapi bencana yang dahsyat, serangan belalang yang menghancurkan seluruh hasil bumi. Tanaman habis, ladang gundul, dan tidak ada makanan yang tersisa. Ini bukan sekadar gambaran tentang masalah ekonomi, tetapi penghukuman dari Tuhan secara total, karena dosa dan ketidaksetiaan mereka. Namun, di tengah reruntuhan ini, Tuhan menyampaikan pesan pemulihan yang luar biasa. Kitab Yul ditulis dalam konteks bencana alam yang dipandang sebagai hukuman Tuhan. Dalam budaya Israel kuno, berkat Tuhan atas tanah mereka adalah tanda perkenanannya atas diri mereka. Jadi, ketika jutaan belalang datang menyerang dan menghabisi semua hasil panen tanpa sisa, itu menandakan bahwa hubungan mereka dengan Tuhan telah terganggu. Namun, Tuhan tidak berhenti di sana. Setelah seruan pertobatan, Nabi Yul dalam Yul 2, ayat 18 sampai dengan ayat 27, menyatakan janji besar pemulihan. Tuhan berjanji untuk 1. Membela umatnya dengan kasih dan belas kasihan. 2. Memulihkan kelimpahan yang hilang dalam sekejap. 3. Memberikan kembali hasil dari tahun-tahun yang dimakan oleh belalang. 4. Menjadikan mereka tidak lagi dipermalukan di hadapan bangsa-bangsa lain. 5. Membuka pintu untuk berkat rohani yang lebih besar. Ini bukan sekadar pemulihan fisik, tetapi juga pemulihan rohani. Tuhan ingin membawa umatnya dari reruntuhan menuju kemuliaan. Hari ini, kita mungkin tidak menghadapi serangan belalang secara harfiah, tetapi kita mengalami serangan dalam berbagai bentuk. Pertama, krisis ekonomi, kehilangan pekerjaan, bisnis bangkrut. Kedua, kehancuran hubungan, perceraian, perpecahan keluarga. Ketiga, tekanan mental dan emosional, depresi, kecemasan. Keempat, kehilangan iman, meragukan janji Tuhan karena penderitaan. Apapun bentuknya, belalang dalam hidup kita seringkali membuat kita merasa tak berdaya, malu, dan kehilangan pengharapan. Namun, pesan Yul 2 adalah Tuhan tidak berakhir dengan kita pada masa kini saja.
Dalam bagian ini, kita menemukan beberapa prinsip penting tentang pemulihan Tuhan. Belas kasihan Tuhan lebih besar dari hukumannya. Meskipun Israel mengalami hukuman karena dosa-dosa mereka, belas kasihan Tuhan atas mereka jauh lebih besar. Dia mengundang umatnya kembali dengan hati yang hancur, dan ketika mereka bertobat, Dia segera bertindak untuk melakukan pemulihan. Pertama, Tuhan mengembalikan kerugian dari tahun-tahun yang telah hilang. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang dimakan belalang. Demikian Yul 2, ayat 25 mencatat. Ini adalah janji yang luar biasa. Apapun yang kita anggap hilang, Tuhan sanggup mengembalikan dengan cara yang tak terduga. Kedua, restorasi Tuhan melibatkan kelimpahan. Tuhan tidak hanya melakukan pemulihan rohani, tetapi juga pemulihan dalam segala aspek kehidupan, mulai dari ekonomi yang terganggu, hubungan yang rusak, dan bahkan kesehatan mental yang terganggu. Ketiga, kemuliaan Tuhan akan terlihat nyata dalam hidup kita. Ketika Tuhan memulihkan, orang lain akan melihat kemuliaannya dalam hidup kita. Tidak lagi ada kehinaan, tetapi ada kesaksian tentang betapa hebatnya Tuhan. Bagaimana kita menanggapi firman Tuhan ini? Tuhan sedang memanggil kita untuk percaya kepadanya, di tengah reruntuhan yang terjadi. Kita diminta untuk melakukan 1. Datang kepada Tuhan dengan hati yang remuk. Jangan mengeraskan hati, tetapi bertobat dan berserah. 2. Percaya bahwa pemulihan itu nyata. Jangan biarkan masa lalu menghalangi iman kita untuk melihat janji Tuhan. 3. Berjalan dalam iman dan tindakan nyata. Bagi Anda yang merasa bersalah dan ingin memperbaiki diri, ulangilah kata-kata doa ini setiap hari. Tuhan, Engkau adalah pemulihku. Aku percaya Engkau mengubah reruntuhan hidupku menjadi kemuliaan. Aku kembali kepadamu dengan segenap hatiku. Marilah kita berdoa. Di tengah reruntuhan hidupku, ku datang Tuhan padamu. Dengan hati yang hancur lebur, ku percaya pada kasih-Mu. Kegelapan coba menelan harapan yang hampir pudar, namun suara-Mu memanggilku, anakku, aku di sini. Engkau Tuhan pemulihku, mengubah tangis jadi tawa. Dari abu Kau bangkitkanku, pemulihan-Mu nyata. Ku selalu pegang janji-Mu, takkan Kau tinggalkanku. Di setiap langkahku jalani, kasih-Mu menopangku. Engkau Tuhan pemulihku, mengubah tangis jadi tawa. Dari abu Kau bangkitkanku, pemulihan-Mu nyata. Engkau Tuhan pemulihku, mengubah tangis jadi tawa. Dari abu Kau bangkitkanku, pemulihan-Mu nyata. Setia, tak pernah lalai menepati firman-Mu. Ku percaya, pemulihan-Mu nyata. Engkau Tuhan pemulihku, mengubah tangis jadi tawa. Dari abu Kau bangkitkanku, pemulihan-Mu nyata. Pemulihan-Mu nyata, pemulihan-Mu nyata dalam hidupku, Tuhan. Pemulihan-Mu nyata.
Tuhan. Kau Tuhan pemuliku, mengubah tangis jadi tawa.